Jika Anda berusia 40-an, 50-an, atau 60-an dan berpikir untuk berkencan dengan wanita yang lebih muda, Anda perlu menyadari kenyataan yang sebenarnya. Berhenti sejenak di sini, karena sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin Anda menarik nafas sejenak. Ini bukan fantasi dongeng. Ini adalah kebenaran yang sebagian besar pria yang lebih tua tidak pernah dengar sampai kerusakan sudah terjadi. Saya akan menyampaikan beberapa kebenaran pahit yang sebagian besar pria yang lebih tua baru sadari ketika sudah terlambat. Dan jika Anda menonton ini, mendengarkan dengan seksama atau bahkan sedikit penasaran, maka pahami satu hal. Wawasan ini tidak hanya memberi Anda informasi, wawasan ini melindungi Anda. Wawasan ini memposisikan Anda. Wawasan ini mempersiapkan Anda. Terutama yang terakhir, karena kebenaran terakhir akan menantang semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang berkencan dengan wanita yang lebih muda. Dan itu akan membuat Anda memikirkan kembali seluruh strategi Anda. Jadi tarik nafas dalam-dalam, duduk tegak, dan condongkan badan. Karena begitu Anda mendengar kebenaran ini, Anda tidak akan pernah mendekati wanita yang lebih muda dengan cara yang sama lagi. Dan perhatikan baik-baik terutama yang terakhir. Wawasan ini dapat mengubah permainan kencan Anda dan membantu Anda memenangkan hati wanita yang lebih muda. Tetapi hanya jika Anda siap menghadapi konsekuensinya. Ini adalah psikologi gelap. Dan saya, Amelia. Mari kita mulai. Kebenaran 10. Tidak ada komitmen serius. Kebenaran keras dan brutal pertama adalah bahwa wanita yang lebih muda tidak ingin menetap dengan Anda. Bukan seperti yang Anda harapkan, bukan seperti yang Anda bayangkan selama malam-malam sunyi ketika kesepian merayap masuk. Mengapa mereka ingin menetap ketika petualangan mereka baru saja dimulai? Anda mungkin tidak menyukai ini. Anda bahkan mungkin merasa itu tidak adil, tetapi itu nyata. Saya tahu ini sulit diterima oleh banyak pria yang lebih tua, terutama mereka yang akhirnya mencapai tahap kehidupan di mana mereka stabil, dewasa, tersedia secara emosional, dan siap untuk sesuatu yang bermakna. Tetapi inilah pukulan psikologisnya. Dia tidak berada di babak kehidupan yang sama dengan Anda. Dia masih mengeksplorasi, menemukan dirinya sendiri, membangun identitasnya. Dia mungkin menyukai kehadiran Anda, kepercayaan diri Anda, kedewasaan Anda. Tetapi komitmen jangka panjang, bagi sebagian besar wanita yang lebih muda, itu bahkan tidak ada dalam radar. Meskipun ada pengecualian, banyak wanita muda berada dalam fase di mana mereka mengeksplorasi diri, mempelajari preferensi mereka, menemukan dunia, dan menikmati kemandirian mereka. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apakah Anda mencari pasangan atau dia mencari pengalaman? Karena pencariannya akan penemuan diri seringkali berarti GPS emosionalnya masih menghitung ulang. Dia tidak mengikuti jalan lurus menuju pernikahan atau komitmen seumur hidup. Dia berkelana, mencicipi hidup, membangun kenangan. Dan ya, itu termasuk hubungan. Mungkinkah pencariannya akan penemuan diri berarti jalan memutar dari pelaminan? Tentu saja. Banyak dari mereka lebih tertarik pada kencan santai, kegembiraan, petualangan atau kesenangan jangka pendek daripada langsung menetap. Dan inilah kebenaran tersembunyi yang tidak disadari oleh sebagian besar pria yang lebih tua. Jika Anda ingin berkencan dengan wanita yang lebih muda, Anda perlu mengelola ekspektasi Anda. Bukan menurunkannya, bukan menghancurkannya, tetapi menyelaraskannya dengan kenyataan. Karena hubungan akan bertahan lebih lama dan terasa lebih baik ketika Anda tidak membangun fantasi di kepala Anda yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Pahami dari mana dia berasal. Pahami tahap kehidupan yang sedang dia jalani, dan Anda akan menghindari kekecewaan atau bahkan patah hati. Kebenaran nomor 9. Usia itu penting. Mengira usia tidak penting, pikirkan lagi. Siapapun yang mengatakan usia hanyalah angka jelas tidak pernah terlibat dalam dunia kencan, atau mereka berbohong pada diri sendiri. Usia bukan hanya penting, itu adalah daya tarik utama dalam sirkus kencan lintas dekade. Tentu, chemistry bisa sangat kuat. Ya, daya tarik bisa melintasi tahun. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, dapatkah cinta benar-benar menghaluskan kerutan waktu? Yang benar adalah, perbedaan usia membawa kaleidoskop tantangan unik yang tidak pernah dipersiapkan oleh klise romantis. Mari kita jujur, minat yang tidak cocok, tingkat energi yang berbeda, garis waktu emosional yang berbeda, tujuan hidup di ujung spektrum yang berlawanan. Pernahkah Anda mencoba menjelaskan apa itu telepon putar kepada seseorang yang mengirim pesan dengan emoji, hadiah, dan meme? Itu hanyalah puncak gunung es yang lucu. Semakin dalam Anda selami, semakin banyak perbedaan ini muncul. Dia menginginkan petualangan, Anda menginginkan stabilitas. Dia berkembang dalam kekacauan. Anda menghargai kedamaian. Dia sedang membangun hidupnya. Anda sudah menjalani banyak babak dalam hidupnya. Kesalahpahaman dan tantangan adalah hal yang biasa, bukan pengecualian. Dan itu tidak selalu muncul di hari pertama.
Seringkali itu menghentam Anda beberapa bulan kemudian, ketika Anda sudah menginvestasikan waktu, emosi, dan harapan Anda. Berkencan dengan wanita yang lebih muda membutuhkan sesuatu yang diremehkan oleh sebagian besar pria, kemampuan beradaptasi, pemahaman, dan kecerdasan emosional, terutama bagi pria yang lebih tua yang harus belajar menavigasi dunia modern wanita yang lebih muda, fantasinya, rasa tidak amannya, gaya hidupnya, dan realitas budayanya. Apakah itu menjadi penghalang? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi itu adalah realitas yang harus Anda akui dan hormati. Karena semakin Anda memahami kesenjangan ini, semakin Anda dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan sukses dan membangun hubungan yang benar-benar berhasil. Kebenaran nomor 8. Daya tarik fisik saja tidak cukup. Jadi Anda memiliki pesona George Clooney dan rekening bank Jeff Bezos, tetapi apakah itu saja yang dibutuhkan? Banyak pria yang lebih tua menyelam dalam dunia kencan dengan wanita yang lebih muda berpikir, jika saya terlihat baik, tetap fit, berbau harum dan memiliki kehidupan finansial yang teratur, dia akan tetap bersama saya secara alami. Tetapi inilah kebenaran dingin dan tanpa filter. Daya tarik fisik saja tidak cukup, bukan untuknya, bukan untuk hubungan yang bermakna, bukan untuk investasi emosional jangka panjang. Tentu, Anda mungkin memiliki banyak hal yang ditawarkan, kesuksesan, kepercayaan diri, pengalaman, stabilitas, ketenangan emosional. Ini adalah sifat yang kuat, tetapi tanpa koneksi yang lebih dalam, itu seperti membangun rumah mewah di atas pasir. Terlihat mengesankan sampai badai pertama datang. Wanita muda seperti orang lain mendambakan sesuatu yang tidak dapat dibeli, dipalsukan atau digantikan. Intimasi emosional, rasa saling menghormati, nilai-nilai bersama, koneksi psikologis, merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Wanita muda tidak menginginkan dompet berjalan. Dia tidak menginginkan pengalaman mewah tanpa jiwa emosional di baliknya. Dan dia jelas tidak menginginkan pria yang bersembunyi di balik hal-hal materi karena dia tidak tahu cara berkoneksi. Jika hubungan Anda dengannya hanya berdasarkan daya tarik fisik atau hal-hal materi, itu akan bertahan selama cerita Snapchat dia. Indah sesaat, hilang dalam 24 jam. Daya tarik fisik dapat membukakan pintu untuk Anda, iya, tetapi kecerdasan emosional lah yang membuat Anda tetap di dalam ruangan. Itulah kenapa sangat penting untuk membangun koneksi yang melampaui permukaan. Anggap saja daya tarik fisik sebagai adegan pembuka sebuah film. Tetapi apakah Anda akan menonton film durasi 2 jam jika semuanya adegan pembuka saja? Itu hanyalah kata pembuka. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda bisa menghadirkan seluruh filmnya? Ceritanya hampa, dia juga tidak akan menontonnya. Dan disinilah banyak pria yang lebih tua salah paham terhadap wanita yang lebih muda. Dia tidak hanya menginginkan pria yang lebih tua dan tampan, dia menginginkan pria yang memberinya perasaan yang tidak bisa dia dapatkan dari pria seusianya. Stabilitas tanpa kontrol, daya tarik tanpa ego, kepercayaan diri tanpa kesombongan, kecerdasan emosional tanpa kekakuan, maskulinitas tanpa racun. Jika Anda dapat menggabungkan kedewasaan dengan kehadiran emosional yang bermakna, itulah yang membuatnya tetap bersama Anda. Kebenaran nomor 7, bukan figur ayah. Pernah berpikir untuk memainkan peran ayah? Kesalahan besar. Yang ini, disinilah banyak pria yang lebih tua gagal tanpa menyadarinya. Wanita yang lebih muda tidak mencari ayah kedua. Mereka tidak menginginkan pria yang merasa lebih tahu atau pria yang meremehkan mereka atau pria yang bersembunyi di balik bimbingan yang terasa lebih seperti pengawasan. Dan inilah bom kebenaran yang tidak Anda duga. Jika Anda berpikir berperan sebagai figur ayah akan membuat Anda menjadi pahlawan penyelamatnya, pikirkan lagi. Itu bukan hanya tidak menarik, tetapi juga menjijikan. Itu adalah mitos yang sudah usang seperti internet dial-up. Tentu Anda memiliki naluri pelindung seperti singa. Tentu Anda telah melewati lebih banyak badai daripada dia. Tentu Anda ingin melindunginya dari kekacauan masa mudanya sendiri. Tetapi ingat, dia tidak mencari penjaga kebun binatang. Dia tidak menginginkan seseorang yang mengurungnya, mengendalikannya, atau mengawasi keputusannya. Dia menginginkan pria, bukan manajer, pasangan, bukan orang tua, kekasih, bukan pelatih kehidupan yang menyamar sebagai pacar. Ya, wanita muda menghargai bimbingan, pengalaman, stabilitas emosional, dukungan, kedewasaan, tetapi mereka juga ingin dilihat sebagai mitra yang setara dengan keputusan, keinginan, dan arah mereka sendiri. Jika Anda terlalu banyak mengambil peran sebagai ayah, itu akan menciptakan ketidakseimbangan emosional. Dan ketidakseimbangan itu menjadi kebencian. Karena inilah kebenaran psikologisnya. Saat dia merasa dikendalikan, bahkan sedikit pun, dia akan menjauh secara emosional. Dan begitu dia terputus secara emosional, tidak ada jumlah uang, kedewasaan, pesona, atau kebijaksanaan yang dapat menariknya kembali.
Saat berkenda dengan wanita yang lebih muda, Anda harus menemukan keseimbangan antara memberikan bimbingan tanpa mencekik, bersikap dewasa tanpa mengendalikan, melindungi tanpa posesif, dan mendukung tanpa mengambil alih hidupnya. Hormati otonominya, hormati kemandiriannya, hormati individualitasnya. Karena saat dia merasa Anda telah berubah menjadi pengganti ayah, dia akan memilih kebebasan daripada Anda setiap saat. Dan inilah kejutan yang tidak disadari oleh sebagian besar pria yang lebih tua. Ketika Anda berhenti mencoba menjadi ayahnya, Anda menjadi jauh lebih menarik sebagai pasangannya. Kebenaran keenam, kedewasaan tidak dijamin. Menganggap usia sebagai lambang kedewasaan tertinggi. Saatnya untuk menghancurkan anggapan itu. Sebagian besar pria yang lebih tua berasumsi bahwa karena mereka telah menjalani hidup selama beberapa dekade, wanita yang lebih muda pasti tertinggal dalam kebijaksanaan emosional. Tetapi kedewasaan tidak diukur dari lilin di kue ulang tahun, itu diukur dari pengalaman emosional. Dan beberapa wanita muda telah melewati cukup banyak badai emosional untuk menyaingi pria yang lebih tua. Hanya karena usianya lebih muda, bukan berarti ia kurang bijaksana. Usia memang mengajarkan pelajaran, tetapi hidup mengajarkan pelajaran yang lebih sulit. Anda akan bertemu wanita muda yang telah melewati patah hati, mengalami trauma, membangun karier dari nol, mengurus diri sendiri selama bertahun-tahun, membesarkan saudara kandung, dan memikul tanggung jawab lebih awal daripada kebanyakan orang dewasa. Terkadang Anda akan menemukan wanita muda yang lebih mapan daripada beberapa pria yang lebih tua. Dan itu adalah kebenaran yang tidak ingin didengar banyak pria. Tetapi inilah intinya, kematangan emosional sangat bervariasi. Beberapa wanita muda sangat tenang, sementara yang lain secara emosional tidak dapat diprediksi, tidak konsisten atau tidak stabil. Bukan karena mereka tidak dewasa, tetapi karena mereka masih dalam proses tumbuh dewasa. Jadi, ketika Anda berkenda dengan wanita yang lebih muda, Anda tidak hanya berurusan dengan usia, tetapi juga dengan perkembangan emosional. Pria yang lebih tua sering berasumsi bahwa mereka dapat memimpin atau membimbing. Namun, tantangan sebenarnya adalah mencari tahu, apakah dia memiliki kecerdasan emosional yang sesuai dengan harapan emosional Anda? Karena jika Anda adalah pria yang stabil, tenang, dan terkendali di usia 40-an, 50-an, atau 60-an, dan dia sedang menghadapi perubahan suasana hati, keputusan impulsif, perubahan identitas, atau stres emosional, rasanya seperti mencoba menambatkan kapal di tengah badai. Tetapi ada kebenaran lain. Beberapa wanita muda akan mengejutkan Anda dengan kedewasaan yang melebihi usia mereka. Beberapa pria yang lebih tua akan mengejutkan Anda dengan ketidakdewasaan yang tidak pernah hilang. Jadi pertanyaan sebenarnya bukanlah seberapa muda dia, tetapi seberapa sadar emosionalnya. Bisakah dia berkomunikasi? Apakah dia memahami tanggung jawab? Apakah dia bertanggung jawab atas aksinya? Karena kedewasaan emosional, bukan usia, yang menentukan apakah suatu hubungan berkembang atau runtuh. Kebenaran nomor 5, persepsi sosial. Jika Anda berkenda dengan seorang gadis muda, Anda pasti berada di bawah pengawasan ketat. Dan ya, mereka semua memperhatikan. Inilah kebenaran yang sering diremehkan atau dianggap tidak penting oleh pria yang lebih tua. Orang-orang akan menghakimi Anda, masyarakat akan memperhatikan perbedaan usia, dan bisikan akan mengikuti Anda. Anda mungkin berpikir saya tidak peduli apa yang orang katakan, tetapi ketika tangga mulai menyala, ketika komentar mulai muncul, ketika teman-teman mengangkat alis, Anda mulai menyadari bahwa tekanan itu nyata. Keluarga Anda mungkin mempertanyakan niat Anda, teman-temannya mungkin mempertanyakan penilaiannya, orang asing mungkin mengasumsi yang terburuk, dan disinilah kekuatan emosional menjadi penting. Ya, mereka semua memperhatikan. Beberapa akan mengagumi Anda, beberapa akan menertawakan Anda, beberapa akan mengkritik Anda, beberapa akan secara diam-diam iri hati kepada Anda, beberapa akan mengatakan hal itu di belakang Anda, beberapa akan mengatakannya langsung kepada Anda. Perbedaan usia menjadi bahan pembicaraan, rumor, tontonan, opini yang tidak siapapun minta, tetapi semua orang memberikannya. Orang-orang akan menghakimi Anda, masyarakat akan memperhatikan perbedaan usia, dan Anda mungkin dikritik oleh teman, kerabat, dan bahkan orang asing. Ini bisa sulit dan jujur sangat melelahkan. Tetapi inilah kebenaran psikologisnya. Jika Anda tidak dapat menghadapi penilaian dari luar, hubungan itu tidak akan bertahan. Berkenda dengan wanita yang lebih muda berarti mengembangkan ketahanan mental yang kuat, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, stabilitas emosional, keyakinan diri, dan kemampuan untuk mengabaikan gangguan. Karena ketika Anda dihadapkan dengan situasi seperti itu, Anda perlu mengingat sesuatu yang penting. Ini adalah hubungan Anda, bukan hubungan mereka. Mereka tidak merasakan apa yang dia rasakan. Mereka tidak melihat koneksi yang Anda bagi. Mereka tidak memahami dinamika hubungan. Mereka tidak mengalami momen-momen pribadi Anda, komunikasi Anda, dan kimia Anda. Yang mereka lihat hanyalah permukaan. Tetapi Anda menjalani kisahnya.
Jadi, jika Anda ingin hubungan Seperti ini berhasil, Anda harus belajar berjalan melewati tangga dengan kepala tegak. Karena pada akhirnya, apa yang dipikirkan orang lain tidak penting. Tetapi apa yang Anda dan dia bangun bersama, itulah yang mendefinisikan hubungan tersebut. Kebenaran keempat, gejolak emosi. Anda tidak dapat menangani gejolak emosinya, dan bukan karena Anda lemah atau tidak berpengalaman, tetapi karena Anda telah hidup cukup lama untuk menghargai kedamaian, stabilitas, dan ketenangan. Namun, wanita yang lebih muda di ujung lain hubungan ini seringkali menghadapi lanskap emosional yang sama sekali berbeda. Sebagai pria yang lebih tua, Anda mungkin lebih stabil secara emosional karena pengalaman Anda dalam menghadapi situasi dan tantangan sulit dalam hidup. Anda telah melalui perpisahan, tanggung jawab, tekanan, kegagalan, kesuksesan, dan seiring waktu, Anda telah belajar bagaimana mengatur emosi Anda. Tetapi, wanita yang lebih muda terkadang lebih rentan terhadap naik turunnya emosi. Dan tidak, ini bukan penghinaan, ini adalah psikologi. Wanita yang lebih muda berurusan dengan perubahan identitas, fluktuasi hormonal, ekspektasi yang berlebihan, ketidakpastian karir, rasa tidak aman, perbandingan sosial, tekanan dari keluarga, ketakutan untuk menemukan jalan hidup, dan campuran emosi itu dapat sangat memukul. Fluktuasi emosional ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengalaman hidup, perubahan hormonal, atau stres dalam menemukan jalan hidupnya. Dan disinilah segalanya menjadi rumit. Apa yang menurutnya menyenangkan, mungkin Anda anggap melelahkan. Apa yang dia rasakan secara mendalam, mungkin Anda rasakan secara ringan. Apa yang membuatnya hancur, mungkin Anda anggap bukan masalah besar. Bukan karena dia dramatis, tapi karena dia sedang berada di tahap kehidupan di mana emosi menghantam dengan kekuatan penuh. Dan bagi Anda, sebagai pria yang lebih tua, kesabaran menjadi senjata paling berharga Anda. Empati menjadi kekuatan super Anda. Kecerdasan emosional menjadi jangkar Anda. Anda tidak bisa menghadapi puncak emosinya dengan frustrasi. Anda tidak bisa menghadapi lembah emosinya dengan diam, karena gejolak emosi membutuhkan ketenangan, stabilitas, mendengarkan, penenangan, jaminan, dan respons yang seimbang. Kesabaran, empati, dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menghadapi fluktuasi emosi ini dan menjaga hubungan yang stabil. Dan inilah realitas psikologisnya. Jika Anda tidak dapat menstabilkan badai emosinya, dia akan merasa tidak aman. Dan ketika seorang wanita merasa tidak aman, dia akan menjauh. Tetapi jika Anda dapat menangani intensitas emosinya tanpa kehilangan keseimbangan Anda sendiri, dia akan melihat Anda bukan hanya sebagai pria yang lebih tua, tetapi sebagai pria yang langkah, seorang pria yang tenang ketika dia kacau, seorang pria yang tidak panik ketika dia kehilangan kendali, seorang pria yang memegang kendali emosional yang belum bisa dia pijak. Disitulah daya tarik semakin dalam, disitulah rasa hormat terbentuk, disitulah koneksi menjadi sangat kuat. Kebenaran ketiga, ekspektasi finansial. Apakah Anda pikir Anda bisa membeli cintanya? Pikirkan lagi, uang dapat mempersulit hubungan, terutama hubungan dengan perbedaan usia. Karena di mana ada pria yang lebih tua dan wanita yang lebih muda, asumsi akan muncul secara otomatis. Seringkali ada ekspektasi yang tidak selalu diucapkan, tetapi diam-diam hadir, bahwa pria yang lebih tua adalah pencari nafkah dan penyedia kebutuhan. Ekspektasi ini dapat menciptakan tekanan, ketidakseimbangan, kesalahpahaman, miskomunikasi, kebencian yang tak terucapkan, dan banyak pria tidak menyadari hal ini sampai mereka sudah terjerat dalam stres. Uang menjadi kekuatan tersembunyi dalam hubungan. Beberapa wanita muda mengharapkan dukungan finansial, beberapa tidak. Beberapa menghargai hadiah, tetapi tidak menginginkan ketergantungan. Beberapa menginginkan kemandirian dan kesetaraan. Tetapi, Anda harus memahami psikologi di baliknya. Jika Anda memberi terlalu banyak secara finansial, dia mungkin bergantung pada Anda. Jika Anda memberi terlalu sedikit, dia mungkin merasa tidak dihargai. Jika Anda menghabiskan uang secara impulsif, dia mungkin terbiasa dengan gaya hidup yang tidak dapat Anda pertahankan. Jika Anda membatasi pengeluaran, dia mungkin berpikir Anda mengontrol. Uang adalah topik yang sensitif, terutama dalam hubungan dengan perbedaan usia. Inilah mengapa Anda perlu melakukan percakapan jujur tentang keuangan sejak dini. Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara transaksional, tetapi dengan cara yang dewasa, jelas, dan penuh hormat. Anda harus memastikan kedua belah pihak merasa nyaman. Batasan-batasan jelas, harapan selaras, tidak ada asumsi tersembunyi yang terpendam. Karena ketika uang menjadi kekuatan yang tak terucapkan, kesalahpahaman tumbuh secara diam-diam dan berbahaya. Ingatlah bahwa transparansi dan rasa saling menghormati dalam hal keuangan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan kebencian. Dan inilah realitas psikologisnya. Jika dia hanya menghargai uang Anda, hubungan menjadi rapuh, mudah rusak, mudah diganti. Tetapi jika dia menghargai kehadiran Anda, pola pikir Anda, kepemimpinan Anda,
kedewasaan Anda, maka uang hanyalah keuntungan, bukan fondasi. Hubungan perbedaan usia yang paling kuat dibangun bukan atas dasar kekayaan, tetapi atas dasar kejelasan, komunikasi, dan keseimbangan emosional. Kebenaran nomor 2, rencana masa depan. Anda pikir Anda sudah selesai dengan tugas mengganti popok. Dia mungkin baru saja memulainya. Ini adalah salah satu kebenaran yang paling tidak nyaman dan jujur yang dihindari banyak pria yang lebih tua sampai hal itu menimpa mereka. Dan pada saat itu, sudah terlambat. Diskusi tentang keluarga dan anak-anak bisa berubah dari manis menjadi pahit lebih cepat daripada susu yang dibiarkan di bawah sinar matahari. Apa yang dimulai sebagai percakapan yang manis dapat dengan cepat berubah menjadi kenyataan serius. Anda mungkin berada pada tahap kehidupan di mana Anda akhirnya sudah siap untuk bersantai. Anda telah membangun karir Anda telah membesarkan anak-anak Anda telah bekerja keras, Anda siap untuk kedamaian. Tetapi, dia mungkin menginginkan pernikahan, keluarga, anak-anak, masa depan yang mencakup memulai dari awal. Sementara Anda mungkin sudah punya anak atau tidak menginginkan anak lagi, dia berada di awal perjalanan itu. Disinilah garis waktu Anda bertabrakan. Disinilah fantasi menjadi kenyataan. Dan disinilah banyak pria terkejut. Karena biologis, emosional, dan sosial, wanita yang lebih muda seringkali masih melihat peran sebagai ibu sebagai bagian dari rencana hidup mereka. Dan jika Anda seorang pria yang lebih tua, berpikir Anda sudah melakukan semua itu, pikirannya mungkin berpikir, tapi saya belum. Percakapan ini bisa sulit, tetapi berpura-pura masalah itu tidak ada, akan mengubah ketegangan tenang menjadi konflik yang meledak di kemudian hari. Percakapan ini diperlukan untuk memastikan bahwa keinginan dan harapan Anda dan dia untuk masa depan selaras. Anda tidak bisa menghindari topik ini, Anda tidak bisa menundanya, Anda tidak bisa memaniskannya. Wanita yang lebih muda menginginkan kejelasan, dia menginginkan kepastian, dia menginginkan arahan, dan Anda berhutang pada Anda berdua untuk jujur tentang apa yang secara realistis Anda dapat berikan. Komunikasi yang terbuka dan jujur tentang masalah ini akan membantu Anda mengatasi potensi konflik dan membangun masa depan bersama, atau memahami sejak awal apakah hubungan tersebut dibangun atas dasar jalan hidup yang tidak kompatibel. Patah hati terburuk bukan karena kurangnya cinta, itu berasal dari masa depan yang tidak sejalan. Yang tidak cocok. Kebenaran nomor 1, dinamika kekuasaan. Sadarlah, dompet Anda tidak memberi Anda hak untuk mengontrol. Inilah kebenaran yang perlu didengar oleh sebagian besar pria yang lebih tua, tetapi hampir tidak ada yang mau menerimanya. Dinamika kekuasaan dapat membangun atau menghancurkan hubungan Anda, karena dalam dinamika perbedaan usia, seringkali ada asumsi diam-diam bahwa pasangan yang lebih tua memiliki lebih banyak kekuasaan. Terkadang secara finansial, terkadang secara emosional, terkadang melalui pengalaman, terkadang melalui stabilitas hidup. Tapi inilah belati psikologisnya. Jika Anda menggunakan kekuasaan itu untuk mengendalikannya, bahkan dengan cara yang halus, hubungan itu akan membusuk dari dalam. Mengapa dia harus mengikuti aturan Anda hanya karena Anda yang membayar tagihan? Mengapa dia harus diam hanya karena Anda lebih tua? Mengapa dia harus menyesuaikan gaya hidupnya karena Anda berpengalaman? Wanita muda mungkin mengagumi kekuatan, kepercayaan diri, dan bimbingan Anda. Tetapi begitu kehadiran Anda menjadi dominasi, dia akan memberontak secara emosional, diam-diam, dan akhirnya secara fisik. Ini bukan tahun 1950-an. Wanita muda saat ini kuat, mandiri, dan ambisius. Mereka menginginkan pasangan, bukan komandan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan kesalahpahaman jika tidak ditangani dengan hati-hati dan komunikasi terbuka. Keseimbangan yang harus Anda tuju itu sederhana. Kepemimpinan tanpa kendali, bimbingan tanpa ego, pengalaman tanpa superioritas, kemurahan hati tanpa hak istimewa, kekuatan tanpa dominasi. Biarkan suaranya didengar, biarkan kebutuhannya penting, biarkan dia memiliki suara dalam pengambilan keputusan, biarkan individualitasnya ada tanpa merasa terbayangi. Pastikan kalian berdua berada di posisi yang sama, karena saat dia merasa tidak berdaya, kamu akan kehilangan dia secara emosional jauh sebelum kamu kehilangan dia secara fisik. Dan kehilangan emosional adalah jenis kehilangan yang tidak akan pernah bisa kamu pulihkan. Tip tambahan. Wanita muda masih mencari jati diri mereka. Wanita muda masih mencari jati diri mereka. Inilah kebenaran yang diam-diam menjelaskan segalanya. Pahami ini dan kamu akan menjalani hubungan dengan lebih baik. Karier, minat, nilai-nilai, impian, dan bahkan sikap wanita muda terhadap hubungan sering berubah dan berfluktuasi dengan cepat. Bukan karena mereka tidak stabil, bukan karena mereka bingung, tetapi karena mereka berada di tahun-tahun paling transformatif dalam hidup mereka. Identitas mereka masih terbentuk, tujuan mereka masih bergeser, pengalaman mereka masih membentuk siapa mereka nantinya. Setiap orang melewati fase penemuan diri ini, tetapi bagi wanita muda, hal itu seringkali diperkuat. Dan dengan itu, datang perubahan, ketidakpastian, gelombang emosi, perubahan prioritas yang tiba-tiba, ambisi baru, keinginan yang berkembang, itu bagian dari perjalanan mereka. Itu wajar, itu manusiawi. Namun, Anda sebagai pria yang lebih tua,
harus memutuskan apakah Anda mampu menghadapi perubahan itu. Bisakah Anda menghadapi seseorang yang masih dalam proses perkembangan? Bisakah Anda menghadapi ketidakpastiannya? Bisakah Anda menghadapi saat-saat di mana dia bahkan tidak memahami dirinya sendiri? Bisakah Anda menghadapi fase pertumbuhan yang tak pernah berhenti? Karena proses ini dapat membawa perubahan dan ketidakstabilan yang akan memengaruhi hubungan Anda. Tetapi jika Anda mampu menghadapi kebenaran ini, jika Anda mampu tetap tenang saat dia bertransformasi, jika Anda mampu memberikan stabilitas tanpa mengendalikannya, jika Anda mampu membimbing tanpa mendominasi, jika Anda mampu mencintai tanpa mengharapkan imbalan, Anda sedang menuju hubungan yang memuaskan. Tidak sempurna, tidak mudah, tetapi nyata. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda sudah lebih unggul dari kebanyakan pria. Kebanyakan pria yang lebih tua hidup dalam penyangkalan, mengejar fantasi, menolak untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman yang membentuk daya tarik yang sebenarnya. Tetapi Anda memilih untuk memahami psikologi di baliknya, dan itu saja menempatkan Anda di liga yang sama sekali berbeda. Ingat ini, wanita muda tidak hanya tertarik pada penampilan, uang, atau kepercayaan diri. Mereka tertarik pada pria yang memahami diri mereka sendiri, pria yang tahu bagaimana menangani emosi, tantangan, dinamika kekuasaan, dan realitas hubungan perbedaan usia. Dan jika Anda bisa melakukan itu, Anda tidak hanya menarik, Anda menjadi tak terlupakan. Ini adalah psikologi gelap, dan saya Amelia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan Anda menekan tombol berlangganan, beri suka, dan beritahu saya di kolom komentar kebenaran mana yang paling menyentuh Anda. Dan jika Anda siap untuk mempelajari lebih dalam psikologi daya tarik, bukan versi yang manis, tetapi kebenaran mentah tentang bagaimana wanita berpikir, menginginkan, dan memilih, maka tonton video berikutnya di layar Anda sekarang juga. Sampai jumpa di sana, tetap waspada, tetap sadar, dan jangan pernah berhenti mempelajari psikologi keinginan.